Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi logaritma. Logaritma dapat ditulis dalam bentuk umumnya A log B sama dengan C. Dengan keterangannya, A itu sebagai basis bilangan pokok, dan B sebagai numerus, dan C sebagai nilai logaritma. Nah, apa yang dimaksud dengan logaritma? Logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Jadi, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari pelajaran sebelumnya, itu tentang eksponen. Jadi, antara eksponen dan logaritma memiliki hubungan saling keterbalikan. Nah, untuk lebih jelas, mari perhatikan bentuk eksponen atau bilangan berpangkat berikut. Jika diketahui bilangan eksponen atau bilangan berpangkat A pangkat C sama dengan B, maka bilangan berpangkat ini dapat kita tulis dalam bentuk kebalikannya atau dalam bentuk logaritmanya, yaitu menjadi A log B sama dengan C, di mana basis pada bilangan berpangkat kita tulis di sini untuk bilangan logaritma dan disebut tetap sebagai basis. Namun C sebagai pangkat dalam bilangan berpangkat kita tulis menjadi nilai logaritma atau hasil. Kita tulis di ruas sebelah kanan. Dan sedangkan B, hasil dari perpangkatan, itu justru kita tulis di ruas sebelah kiri atau sebagai numerus dari logaritma. Nah, dari bentuk ini, kira-kira mengapa logaritma dikatakan sebagai kebalikan daripada eksponen? Karena pada perpangkatan atau eksponen itu kita mencari nilai B, sedangkan kalau pada logaritma itu kita sedang mencari nilai C. Atau bahasa sederhananya, kalau pada eksponen atau bilangan berpangkat itu kita sedang mencari hasil dari perpangkatan, A pangkat C sama dengan B, berarti kita mencari B-nya. Namun kalau pada logaritma itu kita sedang mencari nilai pangkat, ya, bukan nilai hasil perpangkatan, tapi nilai pangkat, yaitu kita sedang mencari nilai C. Jika diberikan suatu bilangan berpangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8, jika kita tuliskan dalam bentuk logaritma, bentuk eksponen ini dapat kita tulis menjadi 2, ya, basisnya kita letakkan di sini, logaritma, kemudian hasil perpangkatnya kita letakkan di depan logaritma sama dengan, kemudian pangkat yang ini kita letakkan di ruas sebelah kanan sama dengan 3. Nah, inilah bentuk kebalikan dari eksponensial, yaitu dalam bentuk logaritma. Contoh lain, misalkan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jika kita tulis dalam bentuk logaritma, menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk antara eksponen dan logaritma. Jadi jelas kalau pada bilangan eksponen atau bilangan berpangkat itu kita sedang mencari hasil dari perpangkatan suatu bilangan, baik yang 3 pangkat 4 maupun 2 pangkat 3. Namun kalau kita hubungkan untuk logaritma itu sama dengan kita mencari nilai pangkat, ya. Kalau kita hubungkan ke bentuk yang ini 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita sedang mencari angka 3 ini, ya. Jadi 2 log 8 itu kita sedang mencari sama dengan berapa, yaitu sama dengan 3, ya. Jadi dalam bentuk logaritma itu sama dengan, kalau kita hubungkan dengan eksponen, kita sedang mencari nilai pangkat. Jadi nilai logaritma itu sama dengan nilai pangkat.
Selanjutnya, perlu diketahui jika pada logaritma nilai A atau nilai basis sama dengan 10 biasanya tidak dituliskan. Contoh, misalkan kita ingin menuliskan 10 log 10 ya. Itu biasanya dalam bentuk umumnya angka 10 sebagai basis di sini tidak ditulis, menjadi log 10 begini saja ya. Atau bentuk lain, misalkan kita ingin menuliskan 10 log 3 misalkan, maka itu cukup ditulis dengan log 3. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk soal, misalkan log 5, itu seharusnya kita sudah mengerti bahwa maksudnya adalah 10 log 5 gitu ya. Atau misalkan dalam bentuk huruf ya, misalkan dituliskan begini, log B, maka itu juga maksudnya adalah 10 log B. Jadi intinya basis apabila sama dengan 10, maka angka 10 tidak pernah dituliskan. Oke, kita masuk untuk sifat-sifat logaritma. Jika A lebih dari 0, maksudnya A di sini adalah basis ya, atau bilangan pokok lebih dari 0 dan bilangan pokoknya tidak sama dengan 1, kemudian M lebih dari 0 dan M tidak sama dengan 1, kemudian B atau maksudnya adalah numerus ya, numerusnya lebih dari 0, dan C lebih dari 0, maksud C di sini adalah hasil dari logaritma lebih dari 0, maka berlaku hubungan berikut. Yang pertama, A log 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila kita tuliskan dalam bentuk kebalikan atau dalam bentuk eksponennya, maka kita peroleh menjadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, ternyata benar ya, bahwasanya A pangkat 0 itu memang sama dengan 1. Karena berapapun yang pangkat 0, hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi sifat yang pertama ini kita tulis contoh soalnya, mungkin contoh nomor 1, sifat 1, misalkan ada 3 log 1 sama dengan titik-titik. 3 log 1 sama dengan 0. Ingat ya, berapapun basisnya selagi masih lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, dan apabila numerusnya 1, maka hasil akhirnya pasti adalah 0 ya. Misalkan yang kedua, contohnya 1000 ya, 1000 log 1, maka hasilnya adalah tetap 0 ya. Kita tuliskan di sini 1000 log 1 pastilah sama dengan 0. Karena apa? Karena numerusnya adalah 1. Jadi untuk mengingat sifat yang pertama, selagi numerusnya 1, maka pastikan hasilnya adalah 0. Dengan syarat tadi, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. 3 lebih dari 0 dan 3 tidak sama dengan 1. 1000 lebih dari 0 dan 1000 tidak sama dengan 1. Maka berlaku sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Ingat ya, kata kuncinya di sini angka 1. Kemudian sifat yang kedua, jika terdapat A log A, maka sama dengan 1 ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk kebalikan atau dalam bentuk eksponennya, kita dapat tuliskan menjadi A pangkat 1 itu sama dengan A. Ingat ya, pada slide sebelumnya bagaimana mengubah bentuk eksponen menjadi logaritma atau kebalikannya dari logaritma menjadi bentuk eksponen. A pangkat 1 itu kan memang sama dengan A ya. Jadi sifat yang kedua ini dapat kita gunakan. Contohnya misalkan untuk sifat yang kedua, misalkan ada 2 log 2 itu berapa gitu kan. Maka kita bisa menjawab 2 log 2 itu adalah 1. Ingat ya, kata kunci untuk
mengingat atau memudahkan kita menghafal sifat-sifat ini, untuk sifat yang kedua itu bisa kita ingat atau kita pedomi adalah ketika basis dan numerusnya sama. Ya, ketika basis dan numerusnya sama, maka pastikan nilainya adalah 1. Contoh seperti yang tadi, 2 log 2, basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Contoh lagi misalkan 5 log 5. Maka kita bisa menjawab di sini 5 log 5 adalah 1. Sekali lagi ditekankan, yang menjadi kata kunci ataupun pedoman kita mengingat sifat yang kedua adalah basis dan numerusnya sama, maka hasilnya pastilah 1. Berikutnya sifat yang ketiga, jika terdapat A log B ditambah A log C, maka sama dengan A log B kali C. Oke, contohnya misalkan begini, 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5, ya. Maka ini akan, oke, kita bisa jawab di sini. Berdasarkan sifat yang ini, kita tulis dalam bentuk penyederhanaannya 2 log 3 kali 5, maka 2 log 15, ya. Jika terdapat A log B dikurang A log C, maka itu sama dengan A log B per C. Nah, untuk sifat yang keempat itu bedanya dengan yang ketiga adalah, kalau yang ketiga penjumlahan, kalau yang keempat adalah pengurangan, tapi dengan bentuk yang hampir serupa, yaitu basisnya sama. Karena dia pengurangan, maka kita dapat menuliskan menjadi A log B per C atau bagi, ya. Kalau penjumlahan di sini dalam bentuk perkalian B kali C, tapi kalau pengurangan di sini dalam bentuk pembagian B dibagi C. Contohnya 3 log 6 dikurang 3 log 2, maka ini kita bisa tuliskan menjadi 3 log 6 dibagi 2, yaitu sama dengan 3 log 3. 3 log 3 itu berapa? Yaitu adalah 1, ya. Kenapa 1? Karena berdasarkan sifat yang kedua tadi, kalau basis dan numerusnya sama, maka pasti sama dengan 1. Jadi 3 log 3 sama dengan 1. Oke. Berikutnya sifat yang kelima, jika terdapat A log B berpangkat N, maka itu sama dengan N dikali A log B. Cara mengingatnya perlu diperhatikan. Apabila terdapat numerus yang berpangkat, maka pangkatnya boleh dimajukan ke depan. Sini. Ya, ini dia, ya. Kan di sini tadi, ya, pangkatnya N di sini. Maka kita majukan ke depan, jadi N kali A log B, ya. Tapi di sini N-nya sudah tidak ada lagi, ya, karena sudah kita majukan ke depan. Oke, contohnya misalkan 2 log 5 pangkat 2, maka itu bisa kita kerjakan menjadi 2 nya majukan ke depan, yang ke depan sini, jadi 2 log 5, ya. Ini contohnya, contoh untuk sifat yang kelima. Atau yang lain misalkan 2 log 9, maka sama dengan 9 ini kan bisa kita rubah dulu, ya, dalam bentuk pangkat menjadi 2 log 3 pangkat 2, ya. Jadinya numerusnya dalam bentuk perpangkatan, dan pangkat yang ini kita majukan ke depan, ya. Jadi 2 dikali
Misalnya 2 log 3. Oke, sampai di sini dulu untuk sifat-sifat logaritma. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya untuk membahas sifat logaritma yang ke-6 sampai yang ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.